Selamat malam, nama saya adalah Fatur Rashid Ibrahim dengan NIM 052375946, dan pada kesempatan ini saya akan menunjukkan front end yang telah saya buat terkait dengan SITA atau Sistem Informasi Tiras dan Transaksi Bahan Ajar, yaitu tugas 1 praktikum dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Di sini saya telah membuka soalnya. Kemudian mari kita baca. Untuk pertama, tugas praktikum 1 ini memiliki 3 indikator untuk menilai hasil belajar mahasiswa, yaitu mahasiswa dapat merancang struktur HTML yang semantik dan valid, dapat mengelola gaya antarmuka menggunakan CSS, dan dapat menggunakan JavaScript untuk memanipulasi DOM, validasi form, dan lain-lain. Oke, sekarang kita akan review dulu dari nomor 1. Saya akan tunjukkan beberapa contoh struktur semantik HTML ya. Ini untuk di index atau login page, kemudian ini di dashboard, ini untuk menu stock, dan untuk menu tracking. Jadi di sini saya sudah implementasikan. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat mengelola gaya antarmuka menggunakan CSS. Oke. Jadi untuk CSS ini saya menggunakan eksternal ya. Semua CSS ini saya simpan di style.css. Nah, di sini. Kemudian menggunakan JavaScript untuk memanipulasi DOM, validasi form, manipulasi data tabel. Oke, untuk manipulasi DOM ini banyak contohnya ya. Salah satunya kalau di login, nah misalkan seperti ini. Admin, kemudian admin 23. Nah, untuk login ini sebenarnya ini masuk ke DOM juga ya, manipulasi DOM. Contohnya misalkan kita lihat di script login form. Di sini teman-teman bisa lihat ada event listener submit ya. Nah, jadi ketika misalkan nanti saya klik submit, itu akan ada interaksi dari sistem. Dia akan memvalidasi dulu apakah email dan passwordnya sesuai dengan yang tertera di data. Kalau misalkan sesuai, maka ketika klik login akan di redirect ke dashboard. Tapi kalau kurang sesuai, maka akan muncul pop-up atau alert seperti ini. Misalkan password salah, maka akan muncul tulisan seperti ini. Kemudian kalau misalkan salahnya adalah email, nah akan muncul tulisan seperti ini ya. Oke, kita akan review untuk soal tugas. Yang pertama, di halaman login itu harus ada email dan password. Kemudian ada tombol login. Jika salah, maka akan muncul pop-up atau alert. Kemudian terdapat tombol lupa password dan daftar yang dimunculkan dalam bentuk modal box atau pop-up. Oke, kita review kembali ya. Untuk input email dan password itu sudah ada. Kemudian jika tidak sesuai, tadi sudah muncul ya alert seperti ini. Kemudian ada lupa password dan daftar yang kalau diklik itu muncul pop-up. Contohnya seperti ini ya. Misalkan emailnya ibra@ac.id. Kemudian misalkan kita daftar ya. Ini nama lengkap saya, emailnya ibra@ac.id, password ibra123, role-nya UPBJJ Bandung, dan lokasinya UPBJJ Bandung. Nah, setelah daftar ini kita bisa daftar menggunakan email yang didaftarkan tadi. Dan redirect ke dashboard. Kemudian kita akan lihat ke yang nomor 2, dashboard. Menu utama yang terdiri atas tombol navigasi ke informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan. Ya, untuk laporan ini ada 2 menu dan histori transaksi bahan ajar. Kemudian ditampilkan juga greeting berdasarkan waktu local time, pagi, siang, atau sore. Oke. Nah, untuk di dashboard ini desain yang telah dibuat kurang lebih seperti ini. Jadi memang ada 4 card utama di sini. Nah, untuk laporan ketika di hover dia itu akan muncul 2 drop down. Namun laporan ini tidak bisa diklik karena dinonaktifkan ya. Karena di data dummy-nya kan tidak ada untuk laporan. Jadi saya tidak membuat halaman khususnya. Begitupun dengan histori transaksi.
ya. Untuk di navbar juga keduanya abu-abu. Nah, kemudian untuk mengakses menu itu kita bisa lewat card, bisa juga lewat yang ada di navbar. Misalkan kita mau mengakses informasi bahan ajar, sini muncul ya. Lalu misalkan kita kembali ke dashboard, kita mau ke tracking pengiriman, lewat sini bisa, dan lewat card pun bisa. Kemudian, oh iya, untuk greeting ya. Greeting ini ada tulisannya selamat malam dan menyesuaikan dengan jam. Untuk membuktikan di sini saya telah menyematkan juga adanya jam yang real time. Ini mari kita cross check ya, apakah benar atau tidak. Oke, sekarang 2.18. Oh maaf, ini belum saya klik. 21, 23, 24, 25 sesuai ya. Ini memang ada kekurangan di laporan, jadi seharusnya dia di tengah. Oke, kita lihat kembali yang berikutnya, input nomor delivery order. Oke, ketika di input, ketika kita klik cari akan muncul nama mahasiswa, status pengiriman, dan detail ekspedisi. Nah, kita lihat ya ke tracking pengiriman. Misalkan kita menggunakan tracking yang ini. Nah, muncul ya sesuai dengan yang diminta oleh soal. Namun saya juga di sini memodifikasi apabila untuk nomor delivery ordernya tidak sesuai, maka akan muncul error seperti ini. Kemudian untuk informasi bahan ajar. Oke, menampilkan secara dinamis data dummy dari data.js di variabel konstanta data bahan ajar. Terdapat fitur untuk menambahkan baris stok baru menggunakan JavaScript DOM. Oke ya, kita akan coba ke informasi bahan ajar. Nah, di sini sudah muncul untuk masing-masing buku yang ada di data.js ya. Kemudian kita juga bisa menambahkan bahan ajar, misalkan seperti ini ya, stok, kan untuk stoknya 100. Nah, untuk stok ini saya juga memodifikasi, dimana ketika misalkan stoknya kurang dari 100, maaf, maka warnanya akan menjadi merah, karena di script ini saya menuliskan kriteria habis. Nah, ini ya, stok habis. Apabila kurang dari 100 maka akan habis. Nah, ketika habis itu background colornya menjadi warna merah. Mungkin supaya sesuai kita ganti jadi menipis. Oke, kita coba ulangi. Stok 1. Nah, kalau 1 ini jadi merah seperti itu. Kemudian untuk struktur folder proyek, oke, kita akan cross check ya. Untuk struktur folder proyek itu saya samakan. Jadi di dalam Sita ini memang namanya saja yang berbeda, tapi untuk strukturnya saya sesuaikan sama dengan yang seperti ini. Di dalam assets itu ada yang original ya, macOS X. Ini saya tidak hilangkan supaya tetap sama dengan apa yang diekstrak dari zip. Kemudian ada image dan ada logo. Untuk logo ini isinya adalah logo UT. Kemudian untuk di CSS ini ada style.css sesuai, dan di JS itu ada data.js dan script.js ya. Untuk logiknya, semua logik ada di script.js. Kemudian di luarnya ini ada index.html, stock, tracking, dan dashboard. Oke, kita review kembali di sini struktur HTML yang semantik valid. Oke, desain CSS pun sudah disesuaikan, JavaScript DOM tadi sudah dicontohkan beberapa jenis interaksi.
Validasi form dan alert juga sudah dicontohkan. Modularitas file dan struktur file. Oke, ini juga tadi sudah di-review ya, sesuai. Dan kreativitas tambahan tema fitur UI pun tadi saya sudah menunjukkan beberapa contoh fitur yang saya tambahkan. Oh, kemudian saya juga akan menunjukkan untuk logic jam ini ya, terakhir. Jadi untuk logic jam ini saya menggunakan logic seperti ini. Jadi apabila jam di atas sama dengan 18 ya, atau jam 6 maghrib dan kurang dari jam 3 subuh, maka ucapannya selamat malam. Nah, kalau misalkan tidak, kalau misalkan kurang dari jam 11 itu adalah pagi, ini saya sesuaikan dengan jam kantor biasanya. Dan kalau kurang dari jam 3 sore itu masih siang, else itu sore. Baik, sepertinya itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan Sita front end yang saya buat. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan. Terima kasih banyak. Selamat malam.